Halo teman-teman, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Nah teman-teman udah siap belum ya? Kira-kira udah siap belum ya Flo? Udah dong. Udah dong, pasti udah pada siap semua ya teman-teman. Yuk kita mulai siapkan diri kita mulai siapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk semuanya Losa ajak untuk berdiri. Kita sama-sama berdiri, kita sama-sama mau berdoa. Kita mau mempersiapkan diri kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Semua berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk semangat yang selalu Tuhan berikan, di mana kami selalu bersukacita, bersemangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan tolong kami Tuhan, kiranya hari ini kami bisa serius mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami bisa bersama-sama bersukacita memuji Tuhan, dan kami mau serius mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap Lose yang akan memimpin pujian dan juga yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kiranya kebaktian pada hari ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Kami serahkan kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Flo, hari ini kita mau nyanyi satu pujian. Teman-teman masih berdiri ya. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Tak lupa kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kita nyanyi sama-sama dengan bersukacita ya. Selamat pagi Tuhan. Gerakan Lose dan juga Flo ya. Hari ini kita mau semangat menaikkan pujian selamat bagi Tuhan. Gerak-gerak ya. Nah, kita mau naikkan satu pujian lagi. Kalau Tuhan Yesus yang kita percaya sudah mengasihi kita, sudah menyertai kita sepanjang hari, sudah memberkati kita sepanjang hari, mau nggak ya kita mengikut Tuhan? Mau dong. Mau nggak ya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Mau. Mau, yuk kita naikkan satu pujian, Jalan Serta Yesus.
Masih dengan tetap berdiri ya. Kita semua pakai gerakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita naikkan pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Kita semua pasti mau ya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Baik waktu suka, baik waktu senang, baik waktu sedih, baik waktu duka. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Masih semangat nggak ya? Masih dong. Masih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi yuk. Jalan serta Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama menggunakan gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Udah capek belum ya? Belum dong. Nah, adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang waktunya kita mau kasih persembahan. Adik-adik celengannya ayo coba tolong disiapkan. Dan uang persembahannya juga kita mau siapkan. Hari ini kita mau dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan pada pagi hari ini terambil dari kitab surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Lose akan membacakannya untuk adik-adik. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, ini adalah ayat persembahan kita. Mari kita masukkan persembahan sama-sama. Adik-adik boleh masukkan di celengan yang ada di rumah adik-adik, dan Lose akan memasukkan di celengan yang ada di sini. Kita masukkan persembahan sama-sama ya. Oke. Dan bagi adik-adik yang belum hias celengannya, jangan lupa dihias ya, karena nanti bulan Desember celengannya akan dikumpulkan di gereja.
Yuk, sekarang tiba waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk apa ya? Kita udah memuji Tuhan, kita udah kasih persembahan, kita udah berdoa. Sekarang waktunya untuk kita ngapain? Dengar firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, yaitu baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik boleh berdiri lagi, kita mau pakai gerakan naikkan pujian ini ya. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa Tiap tiap hari, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik. Nah, pagi ini kita mau kembali membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 26. Nah, langsung saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 24 ayat 13 sampai 26. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkannya
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ya, amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, adik-adik. Ya, adik-adik semua tahu ya, bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mati di atas kayu salib. Ya, dan Dia bangkit kembali, mengalahkan maut. Yeay, itu adalah kabar yang menggembirakan kita, bukan? Itu kabar yang indah, adik-adik. Karena pengorbanannya, kita dapat bersyukur, memuji Dia, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua karena pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, kita harus percaya pada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik bagi kita. Ya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada kisah tentang murid-murid yang masih sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu karena mereka kebingungan. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Mereka terlalu sedih hingga mereka kurang percaya lagi pada Tuhan Yesus. Nah, di antara murid Tuhan Yesus ada 2 orang yang sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Suatu hari mereka berjalan berdua menuju kampung yang bernama Emmaus. Sementara mereka sedang berjalan menuju kampung yang bernama Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang apa yang telah terjadi. Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak mereka kenal. Lalu orang itu ikut berjalan bersama mereka. Orang itu melihat betapa sedihnya murid-murid itu. Orang itu pun bertanya kepada kedua murid itu, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Nah, kedua murid ini pun menceritakan kepada orang tersebut tentang Tuhan Yesus. Orang ini mendengarkan dan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya." Nah, orang ini mengingatkan mereka tentang janji Allah dalam firman-Nya. Allah berjanji untuk mengutus juru selamat yang akan menderita dan mati demi menebus kita dari hukuman dosa. Ya, kedua pengikut Tuhan Yesus ini mendengarkan dengan serius sewaktu orang tersebut menjelaskan arti ayat-ayat kitab suci. Orang tersebut menyatakan seluruh isi firman Allah. Ketika mereka tiba di Emmaus, mereka mengajak orang tersebut untuk bermalam bersama mereka. Dan orang itu mau ikut bersama mereka. Ya, ketika mereka sedang makan bersama ya adik-adik, mereka makan malam bersama, sesuatu yang indah terjadi adik-adik. Allah
membuka mata dan pikiran mereka sehingga mereka, murid-murid itu, kedua murid itu menyadari bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Dan seketika itu Tuhan Yesus harus pergi dari hadapan mereka. Tuhan Yesus menghilang. Nah, ketika Tuhan Yesus pergi dari hadapan mereka, kedua orang itu berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita terhibur dan berkobar-kobar ketika Dia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita, bukankah hati kita berkobar-kobar dan gembira?" Maka seketika itu pula mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahu murid-murid bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Ya adik-adik, pada akhirnya para murid melihat langsung bekas luka Tuhan Yesus. Mereka pun tahu bahwa Dia adalah juru selamat mereka yang telah mati dan bangkit kembali mengalahkan maut. Dosa dan kematian tidak memiliki kuasa atas Sang Juru Selamat kita. Ya, nah adik-adik, setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa oleh karena Dia, Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit lagi, maka kita telah diselamatkan dari hukuman maut yang kekal. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena Tuhan Yesus hidup bagi kita. Dia selalu ada untuk kita. Nah, untuk itu adik-adik, yuk kita selalu berdoa kepadanya, memohon pertolongannya setiap waktu. Karena itu artinya kita percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah berkorban bagi kami dan bangkit mengalahkan maut untuk menebus kami dari dosa. Tuhan, tolong kami untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan. Walau kami masih kecil, tapi tolong kami untuk selalu memahami bahwa Tuhan begitu sayang pada kami. Tolong kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.